Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Love Math. Pada kesempatan kali ini TTA Ibu masih membahas materi matriks, terkhusus di determinan matriks. Apa itu determinan? Kita akan coba diskusi bersama-sama. Yang akan kita bahas yang pertama ada determinan untuk matrik yang berordo 2. Ordo 2. Nah, determinan ini hanya ada pada matrik persegi. Kalau dikatakan determinan ordo 2, itu berarti matrik persegi yang berordo, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Oke. Kemudian nanti kita akan membahas determinan yang berordo 3. Berarti determinan dari matrik persegi yang berordo 3 kali 3. Oke, TTA. Nah, misalkan saya punya sebuah matriks A. Matriks A ini berordo 2 ya. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Dengan elemennya A, B, C, D. Maka determinan dari matriks A ini disimbolkan dengan det A. Jadi boleh penulisan determinan itu det A atau juga dengan menggunakan kurung tegak seperti ini tanpa siku ya. Ini artinya determinan dari matriks A. Didefinisikan sebagai determinan A itu bisa diperoleh dengan rumus A kali D. Jadi dari elemen matriks A itu yang awal kalikan dengan yang terakhir. A kali D dikurangi B kali C. Yang kedua dengan yang ketiga. Udah selesai gitu aja formulanya. Contoh, saya punya sebuah matriks A, TTA, matriks A yang berordo 2 kali 2 ya, berordo 2. Elemennya 2, 4, 1, 5. Tentukan determinan dari matriks A. Oke, tinggal kita hitung, berarti det A, ya enggak? Det A sama dengan apa? Nah, ini kan, yang awal dikalikan dengan yang terakhir, A kali D. Kebetulan A-nya itu 2, 2 dikali 5. Oke, 2 dikalikan dengan 5 dikurangi, sesuai rumus aja di sini dikurangi kan. Dikurangi yang ini, B-nya itu adalah 4. C-nya adalah 1. Berarti 4 dikalikan dengan 1. Oke, 2 dikali 5 ini adalah 10. 4 dikali 1 itu adalah 4. Berarti 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Selesai. Determinan dari matriks A sangat-sangat mudah bukan? Tinggal awal dikali yang akhir dikurangi yang kedua dikali yang ketiga. AD dikurangi BC. Gitu aja TTA. Oke, kita lanjut. Mudah ya? Oke, kemudian ada determinan matrik yang berordo 3. Berarti kita akan menghitung determinan dari matrik yang ukuran barisnya 3, kolomnya juga 3. Dengan menggunakan salah satu metode aja, di sini kita menggunakan metode Sorus. Kita bisa mencari metode apa saja yang bisa kita pakai dalam mencari determinan sebuah matrik berordo 3. Misal diketahui matriks B itu elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Posisinya seperti ini. Maka determinan dari matriks B disimbolkan dengan ini kan ya, determinan itu TTHA dari matrik yang kalian punya, dari matrik awal yang ada di soal ditulis ulang. Oke, lalu dua kolom awal itu ditulis lagi, ini kolom yang pertama disalin di sini ya enggak? Oke, kemudian kolom yang kedua juga disalin di sini. Oke, jadi awal ABC ini sampai akhir ditulis semua, kemudian tambahkan dua kolom yang awal. Nah, nanti determinan itu diperoleh dari bagaimana? Yang pertama kita lakukan perkalian dari kiri ke kanan. A kali E kali I. Nah, yang ini. A kali E kali I. Kemudian ditambah B kali F kali G. Nah, gini. Ditambah lagi C kali D kali H. CDH gitu. Oke. Kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan habis. Lalu dikurangi. Dikurangi yang mana? Kurangi yang C kali E kali G. Nah. Dikurangi lagi, kurangi yang mana? Yang seterusnya. A kali F kali H. Miringnya ke sana ya, kanan ke kiri. Nah, dikurangi lagi
B kali D kali I. Udah habis, nggak ada lagi. Ya sudah, inilah konsep atau rumus determinan dari matrik yang berordo 3. Rumusnya seperti ini TTH. Contoh, saya punya sebuah matriks B. Matriks B itu matrik yang berordo 3 kan? Berapakah nilai determinan dari matrik B? Maka TTA bisa menghitung determinan dari matriks B. Kita tulis dulu. Determinan dari matriks B itu bisa diperoleh dari, kita tuliskan 2, 3, 5, kemudian 5, min 2, 6, buat jarak yang sama ya. 0, 4, min 1, dah. Kemudian kita tutup. Nah, tulis lagi 2 kolom yang awal ya enggak? Nah, ini 2, 3, 5, kemudian siapa lagi? 5, min 2, 6. Gitu kan ya? Oke, kalau sudah seperti ini tinggal TTAA tuliskan perkalian 3 elemen. Yang pertama yang depan ini. 2 kali min 2, ya enggak? 2 kali min 2, boleh ditulis 2 kali min 2, dikali lagi dengan berapa di sini? Min 1, oke, min 1. Tambah, gitu kan? 5 kali 4, 5 kali 4, dikali lagi dengan 5. Sesuai dengan rumus aja tuh, gitu. Ditambah lagi, yang ini ya. 0 dikali 3, 0 dikali 3, kali lagi dengan apa? Dengan 6. Oke? Yang dari kiri ke kanan sudah selesai, tinggal kita tuliskan yang sebelahnya. Dikurangi ya, penghubungnya kurangi. 0 kali min 2, ya enggak? 0 kali min 2, dikali lagi siapa? Kali lagi dengan 5. Oke. Kurangi lagi, jangan lupa. Ya, 2 dikali 4. Oke. Dikali lagi dengan berapa angka ini? Kali lagi dengan 6. Oke. Kurangi lagi sampai habis nih. 5 dikali 3. Oke. Dikali lagi dengan yang ini. Negatif 1. Oke. Semua sudah dituliskan. Ini cara mencari determinan dengan menggunakan metode Sorus ya TTA ya. 2 kali min 2, min 4, dikali min 1, min kali min, jadi positif 4. Nah, tambah siapa? 5 kali 4, 20. 20 dikali 5, berapa? 100 ya. Oke. Tambah siapa? 0 kali 3, ya 0. Dikali 6, ya masih 0. Ya enggak, 0 mah dikali apapun tetap 0 kan. Dikurangi, ini penghubungnya kurang. 0 kali min 2, 0 dikalikan dengan apapun 0, dikali lagi 5 tetap 0. Dikurangi 2 kali 4, berapa? 8, dikali 6, 48. Oke, dikurangi lagi, kurangi siapa? 5 kali 3, 15. 15 kali min 1, berarti min 15, gitu kan ya? Oke. 4 ditambah 100, 104. Ya, 104 dikurangi 48, boleh kita tulis dulu. 104, ini enggak ada artinya kan 0 ya. Ini 0 kita coret aja. Kemudian dikurangi 48, min kali min itu adalah plus. Jadi plus 15. Oke, ini enggak ada artinya, ini enggak ada artinya, dicoret. Nah, 104 boleh ditambah dengan 15 dulu biar positif ketemu positif, berarti kalau 104 ditambah dengan 15 berarti 119 ya. 119 tinggal dikurangi dengan 48. Kurangi aja TTA. 9 kurangi 8, 1. 11 dikurangi 4, 7. Berarti segitu ya. 71. Selesai. Ini adalah determinan dari matriks B TTA. Moga-moga paham ya. Oke. Perlu diulangi lagi, silakan diulangi lagi, digeser lagi aja durasi waktunya. Lanjut.
Matrik berdasarkan nilai determinannya nih TTA. Matrik berdasarkan nilai determinan. Ada apa? Jika determinan dari sebuah matriks A sama dengan 0, jadi kalau kita menghitung sebuah determinan matriks itu hasilnya 0, maka matriks itu disebut matriks singular. Oke? Nah, kalau determinan dari sebuah matriks itu enggak 0, berapapun selain 0, bisa positif, bisa negatif, bisa pecahan, maka matriks A itu disebut matriks non-singular. Oke, non-singular. Sifat-sifat determinan matriks apa nih? Determinan, ini kan kalau kurungnya begini artinya determinan ya. Determinan dari A transpos, determinan dari matriks transpos A, itu sama aja dengan determinan A itu sendiri. Jadi, misalkan ada matriks A, dicari determinannya. Nanti matriks A transposnya aja juga determinannya hasilnya sama gitu dengan determinan matriks A itu. Yang kedua, determinan dari A inverse, wah A inverse, A pangkat negatif 1, tapi kita belum belajar inverse ya. Determinan dari A inverse, kalau ada tulisan begini berarti A inverse. Itu sama dengan 1 per det A. Oke, 1 per det A. Kemudian kalau ada determinan AB, A kali B, itu sama aja dengan determinan A dikali determinan B maksudnya. Jadi TTH terserah, kalau misalkan ada matrik A, kemudian ada matrik B, TTH diminta menghitung determinan AB, boleh dengan cara mengalihkan matriknya dulu, atau nggak usah lah, cari aja determinan dari masing-masing, determinan A-nya berapa, determinan B-nya berapa, nanti tinggal dikalikan hasilnya sama dengan determinan dari AB gitu. Yang mudah aja lah gitu. Kemudian kalau ada determinan dari A pangkat N, jadi determinan dari sebuah matrik A yang dipangkatkan N, itu sama aja dengan determinan A itu berapa lalu dipangkatkan dengan N. Jadi enaknya kita mau pakai yang mana gitu, tergantung soal. Kemudian determinan dari KA, K-nya ini skalar ya, angka. Determinan dari K dikalikan dengan matriks A itu sama aja nilainya dengan K itu siapa. Ditulis K lalu dipangkatkan dengan N, di mana N ini menunjukkan ordo matriks. Kalau matrik 2 kali 2 berarti N-nya 2. Kalau matriknya berordo 3 berarti N-nya 3. Gitu TTA. Dikalikan dengan determinan A. Jadi kalau misalkan ada perintah tentukan determinan dari KA. Itu sama aja kayak K lalu dipangkatkan dengan N itu menunjukkan ordo dari matrik A-nya, lalu dikalikan dengan determinan A. Oke, langsung aja ke soal ya. Biasanya kalau belum ada soal itu masih meraba-raba. Contoh, diketahui ada matriks A 6, 2, 5, 2 gitu kan ya. Dan matriks B 3, 4, min 4, min 5. Tentukan nilai dari determinan A transpos. A transpos. Oke, TTA tadi menurut informasi sifat determinan A transpos itu sama aja dengan determinan A. Jadi TTA nggak perlu merubah matriksnya menjadi A transpos, boleh. Nah, yang pertama kita coba, kita punya sifat determinan dari A transpos itu sama aja kayak hasilnya dengan determinan A. TTA nggak usah merubah ini menjadi A transpos boleh, jadi TTA tinggal menghitung determinan dari matriks A gitu kan ya. Oke, kita punya matriks A, matriks A-nya itu adalah 6, 2, 5, 2. Yuk, ingat-ingat. Determinan dari A itu apa? Ini kan 6 kali 2, berapa 6 kali 2? Awal dikalikan dengan yang akhir, 6 kali 2, 12 dikurangi rumus determinan kan gitu ya. Di atas nih tadi di awal. Tah, AD min BC, AD min BC. Oke. Nah, ini A-nya 6, D-nya 2. Jadi 6 kali 2, 12 dikurangi 2 dikali 5, itu berapa? 10. Jadi determinan dari matriks A itu 12 kurangi 10, 2. Selesai. Nah, determinan dari A transpos di sini, A transpos itu kan sama dengan determinan A. Berarti sama dengan berapa? 2. Cukup kayak gini aja.
Gitu. Atau kalau nggak percaya, TTA boleh kita hitung deh determinan dari A transpos tanpa menggunakan sifat. Berarti harus kita cari dulu A transpos ya. Kita punya A-nya seperti ini, 6252. A transpos tuh gimana? A transpos menukar baris menjadi kolom. 62 asalnya berada di baris pertama, kita rubah menjadi kolom pertama. 62 gitu kan ya. Kemudian yang asalnya di baris kedua, 52, kita rubah jadi kolom kedua. 52 gitu kan. Nah, kalau misalkan kita hitung determinan dari A transpos itu sama aja dengan apa? Tah. 6 kali 2, 12. Dikurangi 5 kali 2 itu juga 10. Jadi hasilnya berapa? 2. Tah. Ini menggunakan sifat, jadi ternyata TTA kalau kita diminta menentukan determinan dari A transpos, kita punya A, ya udah langsung aja, nggak perlu merubah dulu menjadi A transpos, baru dicari determinan, karena ini butuh 2 langkah. Kalau kita langsung hitung determinan A-nya aja, hasilnya kan sama, menggunakan sifat tadi, sifat yang di awal. Nah, menggunakan sifat yang ini ya. Oke. Nah, lanjut kita diminta menentukan determinan dari A pangkat negatif 1 atau A inverse. Sesuai rumus atau sifat jadi apa? Oke, kita akan menghitung yang B. Warnanya ganti, jangan merah deh. Ganti yang biru. Bentar ya. Oke, kita akan mencoba menentukan yang bagian B, A inverse. Determinan dari A inverse itu kan sama aja dengan 1 per det A. 1 per det A. Determinan A-nya tadi udah ada nih. Determinan A-nya berapa tah? 2 kan? Berarti kalau determinan A inverse ya berarti 1 per 2. Udah? Ya udah. Karena determinan A-nya memang hasilnya 2, jadi 1 per 2. Jadi determinan dari A inverse itu adalah 1 per 2. Beres. Oke? Nah, kemudian yang bagian C itu sifat yang ini kan, determinan AB. Determinan matriks A kali B itu sama aja kayak determinan A dikalikan determinan B. Jadi TTA mau mengalihkan dulu matriks A dengan matriks B silahkan, tapi itu butuh proses yang lebih panjang kan. Maka lebih baik menggunakan sifat dari determinan. Oke, kita akan menghitung determinan dari matriks AB yang bagian C. Determinan AB berdasarkan sifat determinan itu sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan B. Determinan A kita sudah punya ini 2, lalu determinan B kita belum punya. Oke, cari dululah determinan B. Determinan B, oke. Kalau kita punya matriks B ini, maka det B, ingat determinan itu awal kali akhir, 3 kali min 5. 3 kali min 5 itu adalah min 15. Dikurangi 4 kali min 4, positif kali negatif juga negatif. Negatif berapa? 16. Oke, min 15, min ketemu min plus ya, plus 16. Punya hutang 15, dibayarnya 16, jadi 1. Oh, ternyata determinan dari B itu adalah 1. So, determinan A kali B tinggal kita substitusi. Determinan A-nya berapa? 2. Determinan B-nya berapa? 1. Maka determinan A kali B itu sama dengan 2 kali 1 alias 2. Beres dengan menggunakan sifat determinan. Jadi selagi ada cara yang lebih mudah, ya gunakan yang paling mudah. Oke? Kemudian yang D, determinan dari A pangkat 4 TTAA. Determinan dari A pangkat N itu sama dengan determinan A dipangkatkan dengan N-nya. Nah gitu, jadi kalau misalkan mau kita hitung, determinan dari yang bagian D ya, yang bagian D. Determinan dari A pangkat 4 berdasarkan sifat determinan itu sama aja dengan determinan A dipangkatkan dengan ini, dipangkatkan 4, gitu kan? Nah, determinan A kan sudah punya berapa? 2. Jadi tinggal 2 dipangkatkan dengan 4. 2 kalau dipangkatkan 4 berapa TTHA? 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Yuk, berarti determinan A pangkat 4 itu hasilnya adalah 16. Kamu ngerti kan? Lanjut ke yang ini, E.
5B. Oke, 5B pakai sifat yang terakhir ya. Sifat yang terakhir. Oke, sifat yang terakhir tuh tadi gimana? Sifat yang akhir tuh. Jika ada K, determinan KA itu sama dengan K pangkat N dikalikan det A, di mana N ini menunjukkan ordo matriks A. Ordo matriks A. Oke, karena matriks A ini berordo berapa? Matriks A ini berordo 2 kali 2, berarti N-nya 2 gitu. Ordo 2 kan ya. Oke, A-nya kita punya apa? Oke, berarti determinan dari KA itu sama dengan ini. Nah, kita kan yang ditanyakan itu adalah A atau B? 5B. Oh, yang ditanyakan sekarang itu adalah yang bagian E itu adalah determinan 5B. Berarti kalau kita tulis sesuai rumus ini menjadi apa? K-nya itu siapa? K-nya itu 5 ya, ini 5. 5. Matriks B ordonya adalah sama. Matriks B itu berordo 2. Berarti N-nya di sini 2. Dikalikan determinan dari matriks B. Tadi determinan dari matriks B berapa? Determinan dari matriks B. Ini ya, determinan dari matriks B itu adalah 1. Oke, maka ini sama aja menjadi 5 pangkat 2, 25. Determinan dari matriks B itu adalah 1. Maka kalau 25 dikali 1, 25. Oke, selesai. Ini determinan dari 5B. Hasilnya adalah 25 TTAA. Mudah banget kan? Kita sudah belajar determinan dari matriks yang berordo 2 dan matriks yang berordo 3. Serta kita sudah belajar sifat-sifat dari determinan. Sifat itu diberikan TTAA sebenarnya untuk membantu kita untuk menjawab soal-soal yang bisa diselesaikan dengan cara yang panjang, tapi kita permudah gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika masih belum paham, silahkan disimak ulang. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.